Sampurasun. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah Sunda. Kita akan membahas sedikit gitu ya tentang sejarah Sunda. Sejarah Sunda ini dimulai dari masa Purwayuga atau dari masa zaman purba gitu ya. Nah, di zaman purba ini juga terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah Pratama Purwayuga, yaitu zaman purba pertama dengan kehidupan manusia, hewan atau disebutnya satwa purusa antara 1 sampai dengan 600.000 tahun silam. Yang kedua adalah Dwitya Purwayuga, yaitu zaman purba yang kedua dengan kehidupan manusia yaksa antara 500 sampai dengan 300.000 tahun silam. Yang ketiga adalah Tritya Purwayuga, yaitu zaman purba ketiga dengan kehidupan manusia kerdil ya, atau yang disebut dengan Wamana Purusa antara 50.000 sampai dengan 25.000 tahun yang silam gitu ya. Menurut naskah Pangeran Wangsakerta, kehidupan masyarakat Sunda yang pertama itu ada di pesisir barat ujung Pulau Jawa. Daerah ini yang disebut dengan Dukuh Pulau Sari, dipimpin oleh seorang kepala suku atau penghulu yang bernama Aki Tirem Sang Aki Luhur Mulia. Dengan sistem religi mereka adalah Pitara Puja, yaitu memuja roh leluhur dengan bukti sejumlah menhir seperti Sang Hyang Dengdek, Sang Hyang Tikoro gitu ya, Sang Hyang Heuleut, Batu Goong, Batu Cianjuran, Batu Lingga Banjar, dan lain-lain ya. Nah, kalau kita mau melihat Dukuh Pulau Sari saat ini gitu ya, dapat kita lihat di kehidupan masyarakat Sunda Anekes atau yang lebih dikenal dengan masyarakat Baduy. Aki Tirem ini mempunyai seorang putri gitu ya, yang bernama Pahoci Larasati. Nah, Pahoci Larasati ini menikah dengan seorang duta niaga dari Palawan atau India Selatan gitu ya, yang bernama Dewa Warman. Jika Aki Tirem ini wafat gitu ya, Dewa Warman lah yang menggantikannya sebagai penghulu di Dukuh Pulau Sari gitu ya, menggantikan Aki Tirem. Nah, oleh Dewa Warman ini dikembangkanlah Dukuh Pulau Sari ini hingga menjadi kerajaan corak Hindu pertama di Nusantara, yang kemudian diberi nama Salaka Nagara. Salaka yang berarti perak dan Nagara yang berarti negara atau negeri. Nah, Salaka Nagara ini didirikan tahun 130 Masehi dengan raja pertamanya adalah Dewa Warman I dengan gelar Prabu Dharma Lokapala Dewa Warman Haji Rakyapura Sagara, memerintah hingga tahun 168 Masehi. Wilayahnya meliputi Provinsi Banten sekarang, ditambah Agra Bintapura atau Gunung Padang Cianjur dan Apuyanusa atau Krakatau ya. Raja terakhir kerajaan Salaka Nagara adalah Dewa Warman VIII yang bergelar Prabu Dharmawirya Dewa Warman pada tahun 348 sampai dengan 363 Masehi. Selanjutnya ada Kerajaan Tarumanegara. Ya. Kerajaan Tarumanegara ini didirikan oleh Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi dengan nobat Jaya Singawarman Garuda Mapurusa. Dan penerusnya adalah Purnawarman yang memindahkan pusat pemerintahan dari Jaya Singapura ke tepi Kali Gomati yang diberi nama Sundapura atau Kota Sunda. Bergelar Harimau Tarumanegara Yagraha Ning Tarumanegara dan disebut pula Sang Purandara Sakti Purusa atau manusia sakti penghancur benteng, dan juga Panji Sagala Raja. Sedangkan nama nobatnya adalah Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswara Digwijaya Bima Parakrama Surya Mahapurusa. Untuk raja terakhir dari kerajaan
Tarumanegara ini adalah Sang Linggawarman sebagai raja ke-12. Kerajaan Tarumanegara ini dirubah namanya menjadi Kerajaan Sunda oleh Tarusbawa. Ya, Tarusbawa ini adalah penerus Linggawarman, ya. Yang akibatnya belahan timur Tarumanegara ini dengan batas Sungai Citarum memerdekakan diri menjadi Kerajaan Galuh. Ya. Nah, Kerajaan Sunda berlangsung hingga tahun 1482 Masehi dengan 34 raja. Prabu Maharaja Linggabuana dinobatkan menjadi Raja Kerajaan Sunda pada tanggal 22 Februari 1350 Masehi. Ia gugur bersama putrinya Citaresmi dalam tragedi Palagan Bubat, ya, akibat ulah Mahapati Gajah Mada. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 4 September 1357 Masehi. Mahaprabu Niskala Wastu Kencana ini menggantikan posisi Linggabuana pada usia 9 tahun. Dia membuat prasasti Kawali di Sanghyang Linggahyang atau Istana Gede Kawali. Dia juga yang membuat filsafat hidup gitu ya. Tanjerna Juritan, Jaya di Buana, atau artinya adalah unggul dalam perang, lama hidup di dunia. Wastu Kencana memerintah selama 103 tahun 6 bulan dan 12 hari dalam keadaan damai. Sri Baduga Maharaja adalah putra Prabu Dewa Niskala, cucu dari Prabu Wastu Kencana. Ia adalah pemersatu kerajaan Sunda ketika Galuh kembali terpisah. Kerajaan ini lebih dikenal dengan sebutan Pajajaran. Dialah raja pertama yang mengadakan perjanjian dengan bangsa Eropa, yaitu bangsa Portugis. Ia berkuasa dari tahun 1482 sampai dengan 1521 Masehi. Sedangkan dari kerajaan Galuh, yaitu pendirinya adalah Prabu Uritikadayun pada tahun 612 Masehi. Prabu Sanjaya Haris Dharma, ia disebut Taraju Jawa Dwipa dan sempat menjadi maharaja di 3 kerajaan, yaitu Kalingga, Galuh, dan Sunda. Ya. Sang Manara dalam dongeng disebut Ciung Wanara. Ia adalah putra Prabu Permana di Kusumah dari Naganingrum. Ya. Kerajaan Pajajaran ini adalah sebutan pengganti atas bersatunya kerajaan Galuh dengan kerajaan Sunda yang dipegang oleh satu penguasa, yaitu Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran atau Sri Sang Ratu Dewata. Selanjutnya adalah penggantinya adalah Prabu Sanghyang Surawisesa yang berkuasa di belahan barat Jawa Barat, karena di sebelah timur sudah berdiri kerajaan Islam Pakungwati Cirebon yang didirikan oleh Pangeran Cakrabuana atau Haji Abdullah Iman. Dia adalah putra sulung Sri Baduga Maharaja dari Subang Larang yang beragama Islam. Sedangkan Subang Larang adalah murid Syekh Kuro Hasanuddin Pura dalam Karawang. Tata kerajaan Pajajaran berlangsung turun-temurun dari Ratu Dewata, Ratu Sakti, Prabu Nela Kendra, dan yang terakhir Prabu Ragamulya Surya Kencana. Dari pihak Cirebon sendiri, putra susuhunan Jati Cirebon yaitu Pangeran Sabangkingkin telah berhasil mendirikan kerajaan bercorak Islam Sorasawan, Banten, dia di Banten, dan melakukan beberapa kali penyerbuan kepada Pajajaran ini gitu ya. Pakuan Pajajaran direbut dan dimusnahkan oleh Maulana Yusuf putra Maulana Hasanuddin. Pajajaran sirna ing bumi atau Pajajaran lenyap dari muka bumi pada tanggal 11 bagian terang bulan Wasaka tahun 1511 Saka atau 11 Rabiul Awal 978 Hijriah atau tanggal 8 Mei 1579 Masehi. Sebagai tunas-tunas Pajajaran, muncullah 3 kerajaan Islam di Tatar Sunda, yaitu Kerajaan Islam Pakungwati Cirebon, Kerajaan Islam Surosawan Wanten, dan Kerajaan Islam Sumedang Larang. Itulah sedikit
sejarah Sunda gitu ya, yang bermula dari sebuah perkampungan menjadi sebuah kerajaan dan akhirnya berkembang sampai saat ini gitu ya. Itu saja mungkin cerita hari ini. Sampurasun.